Selamat bertemu kembali siswa-siswi SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, kelas 12 MIA. Kita bertemu kembali dalam Mari Belajar Biologi. Kali ini pada video pembelajaran ke-9 mengenai materi genetik. Ibu harap kalian sehat semua dan tetap semangat. Mari kita belajar. Kromosom, DNA, dan gen. Bagaimana hubungan mengenai ketiganya? Ya. Di dalam sebuah sel terdapat yang namanya nukleus. Ditunjukkan melalui gambar ini. Lalu di dalam nukleus terdapat kromosom, di mana kromosom terdiri dari komponen protein dan asam nukleat. Dalam asam nukleat dapat berupa RNA dan DNA. Di dalam DNA terdapat yang namanya gen. Jadi seperti inilah hubungannya bahwa di dalam nukleus terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat asam nukleat ya yang berupa DNA dan di dalam DNA terdapat gen. Ya. Bagaimana tentang kromosom? Bagian-bagian dari kromosom. Mari kita lihat. Pada gambar di sebelah kiri terdapat kromosom yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang ditunjukkan dengan panah kuning ini, ya, di bagian ujung-ujung dari lengannya disebut sebagai telomer, ya, bagian yang berada di ujung lengan. Berikutnya, bagian yang paling tengah, tempat melekatnya lengan-lengan ini disebut dengan sentromer. Berikutnya, di bagian lengan di dalamnya, ya, jika terlihat itu bentuknya seperti rangkaian manik-manik, itu disebut dengan kromomer. Lalu lengan-lengannya itu sendiri, ya, ini lengan-lengan ini disebut dengan kromatid, ya. Lalu di dalamnya ini, di dalam kromosom terdapat yang namanya DNA. Ya, DNA bentuknya berupa pita double helix, rantai double helix, ya. Double jadi rantai ganda yang berpilin, ya, berputar seperti ini. Kalau digambar lebih jelas, bentuknya seperti ini, ya. Di sini terdapat rangkaian nukleotida, di mana di dalam tiap nukleotida terdapat basa nitrogen yang saling berpasangan dengan basa nitrogen dari nukleotida pasangannya. Oke, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang mengenai bentuk-bentuk kromosom, ya. Bentuk kromosom itu yang pertama adalah bentuk metasentrik, di mana kromosom mempunyai dua lengan yang sama panjang, ya. Dua lengan yang sama panjang itu metasentrik. Berikutnya adalah submetasentrik. Artinya, kromosom mempunyai dua lengan, di mana lengan yang satu setengah dari panjang lengan satunya. Kemudian akrosentrik, di mana kromosom mempunyai dua lengan, lengan yang satu sangat pendek. Sedangkan telosentrik adalah kromosom yang hanya memiliki satu lengan, sehingga sentromer terletak di ujung, ya, di ujung dari lengan kromosom. Sekarang jenis-jenis kromosom. Berdasarkan fungsinya, ada dua macam kromosom. Yang pertama adalah autosom, merupakan kromosom tubuh yang membawa sifat-sifat pada sel tubuh. Sedangkan gonosom merupakan kromosom kelamin yang membawa sifat-sifat pada sel kelamin berupa kromosom X dan Y. Nah, sekarang mengenai jumlah kromosom, ya. Ini pada manusia, karena setiap makhluk hidup mempunyai kromosom yang berbeda-beda, baik hewan maupun tumbuhan dan juga manusia, ya. Pada pria maupun wanita, jumlah kromosom manusia itu ada 46, ya, terdiri dari sebagai berikut, semua kromosomnya berpasangan, ya. Di sini ada kromosom nomor 1 sampai nomor 22, ya. Di sini semua berpasangan, ini merupakan kromosom tubuh, ya. Autosom, dan ini adalah kromosom seksnya, ya, atau gonosom, itu XY.
Kalau pada wanita di sini XX. Bagaimana karyotipnya? Pada sel tubuh atau somatik terdapat 22 pasang autosom, ya. Dan 1 pasang gonosom, sehingga ditulis dengan 22 AA plus XY itu kalau pada pria, atau 22 AA plus XX itu kalau pada wanita, ya. Ini adalah karyotip pada sel tubuh atau somatik pada manusia, baik pria maupun wanita seperti ini. Nah, bagaimana karyotipnya pada sel kelamin atau gamet? Pada sel kelamin atau gamet terdapat 22 buah autosom. Jadi bukan 22 pasang lagi, tapi 22 autosom dan 1 buah gonosom, ya. 22 autosom dan 1 buah gonosom. Atau ditulis 22A plus X atau 22A plus Y. Ya, ini adalah karyotip pada sel kelamin. Nah, kita akan membahas tentang gen. Ya. Gen adalah unit penentu sifat tertentu yang terletak pada lokus di kromosom. Kalian lihat ini sebelah kiri warna ungu. Ini adalah sepasang kromosom. Di sini ada yang berwarna merah muda, itu sebagai lokusnya tempat terdapatnya gen. Ya, di sini. Nah, gen merupakan rangkaian segmen-segmen pada DNA. Ya, saya ulangi, gen merupakan rangkaian segmen-segmen pada DNA ini ya. Jadi segmen-segmen ini namanya gen. Kemudian gen ini berfungsi mengatur metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau berfungsi atau berperan untuk pewarisan sifat keturunan. Ya. Kemudian gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Jadi ini kromosom yang berpasangan atau kromosom homolog memiliki lokus yang bersesuaian. Nah, lokus ini diisi oleh gen A besar dan gen A kecil. Namanya pasangan gen ini namanya alel, ya. Pasangan alel itu macamnya, yang pertama adalah alel homozigot. Saya ambil contoh pakai M ya, M besar. Misalkan pembawa warna merah, maka alel homozigotnya M besar itu namanya homozigot dominan, ya. Dominan, sifat dominan. Kemudian ada juga alel homozigot yang resesif, M kecil. Dimisalkan ini pembawa warna putih. Nah, alel heterozigot jika terdiri dari gen yang berbeda, M besar dan M kecil. Ya, jadi satu pasang alel berbeda gennya, M besar dan M kecil. Kira-kira menimbulkan sifat apa? Ya, betul. Menimbulkan sifat warna merah muda. Begitu ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke DNA. Apa itu sebenarnya DNA? Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa DNA bentuknya rantai ganda double helix seperti ini, warna merah muda atau pink ini ya. Ya, dia ganda berputar, berpilin gitu. Lalu di setiap rantainya terdapat yang namanya nukleotida. Ini nukleotida itu ini nak, ya. Ini banyak nukleotida. Kalau kita pengen melihat satu nukleotida seperti apa ini? Ini satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ya, lagi saya ulangi, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Baik, ini kalau dirangkai seperti ini ya. Oke, pada rantai DNA tersusun dari banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Ini polinukleotida. Nah, satu nukleotida tersusun dari fosfat, gula pentosa yaitu deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ada dua golongan, purin dan pirimidin. Yang purin itu terdiri dari adenin atau A, guanin atau G. Pirimidinnya terdiri dari timin atau T dan sitosin atau C. Atau beberapa menyebutnya juga S ya. C itu disebut juga S bisa. Lalu basa nitrogen ini akan selalu berpasangan. Pasangannya A pasti dengan T atau terbalik T dengan A. Sama. Dan G akan selalu berpasangan dengan C atau C dengan G. Sama. Nah, antara basa nitrogen yang berpasangan itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen.
antara A dengan T dihubungkan oleh dua rangkap ikatan hidrogen, sedangkan G dengan S atau dengan C ya, sama ya, S dengan C, G dengan S atau G dengan C dihubungkan dengan tiga rangkap ikatan hidrogen. Kalian lihat gambar di dalam bingkai biru ini, A dengan T ini ada garis putus-putus dua, artinya dihubungkan oleh dua ikatan rangkap ikatan hidrogen ya. Kalau C dan G ada tiga, G dan C ada tiga, T dan A ada 2. Paham ya? Oke. Lalu ada istilah nukleosida. Apa sih sebenarnya nukleosida itu? Nukleosida adalah rangkaian basa nitrogen yang membentuk persenyawaan dengan gula deoksiribosa. Jadi nukleosida itu hanya rangkaian gula dan basa. Jadi kalau ada bentuk gula dan basa tanpa fosfat, itu namanya nukleosida. Kalau nukleotida itu ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Paham ya? Baik. Sekarang adalah replikasi DNA. Jadi DNA itu bisa memperbanyak diri. Menurut teori-teori, yaitu teori replikasi DNA ada 3. Yang pertama konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Ya, kita ketahui dulu bahwa DNA tadi adalah mempunyai rantai ganda, di mana rantainya disebut satu rantai sen, satunya rantai antisen. Ya. Nah, kalau yang konservatif, perhatikan baik-baik, kita anggap bahwa yang warna biru adalah DNA asal atau DNA lama. Ya. Ketika akan mereplikasikan diri, maka DNA terbuka lalu terpisah. Ya. Dua rantai ini terpisah. Rantai lama yang sen akan membentuk antisen baru. Rantai lama antisen akan membentuk sen yang baru. Ya. Kemudian antisen baru dengan sen baru itu warnanya kita anggap di sini adalah merah muda atau pink. Nah, pada akhir peristiwa replikasi konservatif teori ini, maka rantai lama akan kembali dengan rantai lama. Jadi, sens lama dengan antisens lama, sens baru dengan antisen baru. Itu teori konservatif. Baik. Berikutnya teori semi konservatif. Bagaimana? Sama ya, diawali dengan membukanya rantai DNA, kemudian sens lama membentuk antisen baru, kemudian antisen lama membentuk sen baru. Ya, kemudian setelah dibentuk mereka akan bergabung. Jadi tidak lama dengan lama, baru dengan baru, tetapi DNA yang terbentuk adalah gabungan dari rantai lama yang biru dengan rantai yang baru. Satunya juga DNA yang terbentuk adalah gabungan dari rantai lama dan rantai baru. Itu adalah teori semi konservatif. Lalu teori dispersif ya, setelah rantai DNA membuka, lalu masing-masing membentuk sen lama membentuk antisen baru, antisen lama membentuk sen baru. Lalu masing-masing rantai terpotong-potong dan menyatu sehingga dalam satu rantai itu sudah gabungan antara rantai baru dan rantai lama. Jadi segmen ini ada segmen-segmennya. Jadi terlihat di sini biru pink itu artinya satu rantai aja sudah gabungan dari lama baru ya. Jadi semua DNA yang dihasilkan itu rantainya merupakan gabungan dari rantai lama dan rantai baru. Oke, dan teori yang dianut sampai sekarang adalah teori semi konservatif. Oke. Lanjut. Nah, sekarang DNA dan RNA ya, ini materi genetik. Apa perbedaannya? Kalau DNA ditemukan dalam nukleus yaitu dalam kromosom, mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma terutama ribosom dan nukleus ya. Berupa rantai panjang dan ganda itu pada DNA, double helix, sedangkan RNA-nya rantai tunggal dan pendek. Kalau DNA fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat keturunan dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Jadi pelaksana sintesis protein ya RNA itu. Kemudian DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein atau kadarnya tetap. Sedangkan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein atau kadarnya berubah-ubah. Lalu DNA golongan basa nitrogennya yang purin terdiri dari A, itu adenin dan guanin. Pirimidinnya berupa timin atau T dan sitosin. Nah, kalau RNA ini ada perbedaan,
Purinnya sama adenin dan guanin, tapi pirimidinya urasil atau U dan sitosin ya, tidak ditemukan timin di dalam RNA. Kemudian DNA, komponen gulanya berupa deoksiribosa. Kalau RNA, komponen gulanya ribosa, makanya disebut DNA, deoksiribonukleat asid. Kalau RNA, ribonukleat asid. Ya, itu nama gulanya, deoksiribosa dan satunya ribosa. Oke, paham anak-anakku? Nah, selanjutnya setelah ini kita akan pelajari sintesis protein yang pernah kita singgung waktu kita belajar di kelas 11. Baik. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat. Kalau memang belum paham, bisa diulang-ulang nontonnya, dicatat, lalu dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.